walaupun kita berada di bulan terakhir, tapi kita kondisikan kelas supaya tetap ceria. Untuk pertemuan sekarang, kemarin Bapak menugaskan ya, gak masuk karena ada keperluan pribadi. Kemarin Bapak menugaskan untuk menulis dua tentang sumber yang sebagai pendahuluan. Kenapa kita harus mempelajari sumber hukum Islam yang mutafak atau mutafak, yang disepakati ataupun yang tidak disepakati. Dalam hal ini disepakati oleh para ulama, terlebih khusus ulama ahli fikih, para imam mazhab. Dalam kegiatan sehari-hari kalian sebentar lagi bahkan sekarang sudah masuk waktu sholat duhur. Sholat duhur itu wajib. Dari mana kalian tahu bahwa sholat duhur itu wajib? Hah? Di mana sih sholat subuh itu wajib? Di mana? Di mana? Awas Pak, awas. Tahu pokoknya. Yang mana tadi subuh sholat tuh? Sholat. Kalian sholat ke subuh? Sholat. Nah, sholat Wajib. Dari mana tahu hukum sholat subuh itu wajib? Dari mana? Coba dari mana? Ilmu fikih. Hah? Dari guru. Dari mana bahwa kalian tadi sholat subuh? Subuh sholat. Tadi ada yang sholat duha? Kenapa kalian sholat duha? Sunnah. Dari mana kalian tahu sholat duha itu sunnah? Awas. Di mana tak? Di mana? Itu. Tinaha? Nabi. Sholat subuh wajib di mana? Tinaha pun. Nah, itu maksud Bapak. Dari apa yang kalian tulis waktu minggu kemarin itu tentang sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang sumber hukum, sumber hukum, ya, sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Tadi contohnya sholat, terus ada lagi contoh seperti ini. Ya, hari mabok menang tuh. Gimana? Di mana sumber hukumnya? Hari, oke, bisa. Ini benar tina Quran. Mabok teh haram dengan ayat dari mana ayat? Di mana sumbernya tina Quran? Terus ayat di ayat zaman ayatna ada obat-obatan terlarang. Narkoba. Minuman Powerek memabukkan tuh. Aman powerek memabukkan, Bapak dicerah sama pedagang powerek. Ya nanti ciu. Nah, berbagai apa ciu? Itu hukum mana? Ayat terpindah Quran tentang narkoba tentang ciu. Tapi nah haram. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Nah, apa tujuannya tadi biar kalian tahu? Ya, tujuannya
biar kalian tahu. Jadi kalian ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan baik ibadah ataupun kegiatan sehari-hari kalian bermuamalah tidak keluar dari koridor hukum yang telah ditentukan. Ya, tak maksudnya deh. Nah, untuk biar kelas kita tidak terlalu boring, dosen Bapak akan membentuk membuat kelompok. Ya, kelompok dibagi 4 leh, 1, 2, 3, 4. Ya, kita sepakati yang jajaran sana itu yang barisan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Itu gabung kan kita. Hiji emang kita naon? Jihan itu saja. Bapak lupa tadi absen, siapa yang nggak hadir? Kan sama si Dindin. Si Risma. Siapa yang nggak hadir? Risma Nur Fauzia sama si Dindin. Kenapa Risma? Dindin. Kedua, nanti yang lain hadir. Jadi gini, Bapak akan menjadikan materi tadi sudah Bapak print ya. Bapak lihat ini ya. Itu yang sebelah sini kelompok satunya. Kalau ditulis di papan tulis waktu tidak akan mencukupi. Jadi Bapak bikin seperti ini. Dia kelompok 2 artinya kelompok 2, kelompok 3. Bapak maunya ditulis tapi waktu yang tidak memungkinkan, Bapak mungkin seperti ini. Kemarin yang ditulis sampai mana tuh? 7. Jadi masing-masing kelompok ini sistemnya seperti ini. Kelompok 1 lihat di sini semuanya harus aktif, tapi tidak ada yang nulis siapa, yang nulis materi, yang membuat bikin resume atau rangkuman siapa, ya. Terus yang mondar-mandir lihat di sini. Jadi tidak ada yang duduk di bangku. Emang kelihatan tak tinggal tuh? Ini berarti kan bukan dia. Biar kalian tidak ngantuk, tidak suntuk, berarti masing-masing kelompok harus aktif. Siapa yang bagian menulis, siapa yang bagian melihat, silahkan infokan kepada bagian yang menulis. Atas semuanya, ya. Silakan tentukan dulu siapa yang mau jadi notulen. Berarti tugas yang lain melihat lalu boleh ditulis, terakhir ada contoh kasus seperti ini. Bisa kalian lihat, terpahami, nanti disimpulkan
oleh masing-masing kelompok, ya, disimpulkan oleh masing-masing kelompok. Silakan tulis kembali di buku kelompok masing-masing. Coba yang bagian tulis, lihat yang pertama selesai, nanti bapak kasih. Silakan nanti kalau sudah ditulis sambil didiskusikan, ya. Nanti ada kasus seperti ini disimpulkan juga. Ini untuk semua kelompok. Oh, Bapak itu ayat kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Tulis aja dulu, tulis. Bapak nyuruh kalian nulis. Kenapa di sini tidak perlu Bapak tulis? Karena ini kecil, berarti kalian tidak jelas untuk melihat materi. Berarti silahkan mondar-mandir biar gak suntuk. Sok, mulai dari sekarang. Silakan metodenya seperti apa, yang penting nyampai kepada tulen. Rewas kenal.
Hah? Udah? Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalau yang sudah yang belum silakan lanjutkan. Kelompok 4 mana? Sudah masing-masing kelompok? Jadi yang Bapak saksikan di depan itu adalah sumber hukum yang mutlak, semuanya yang mutlak, yang disepakati atau mutlak. Jadi yang Bapak saksikan di depan ini adalah semua sumber hukum bahwa ulama ahli fikih, imam madhab, ulama madhab sepakat sumber hukum Islam yang 4 yang dipakai. Yang pertama adalah Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Tuh. Semua ulama sepakat bahwa produk hukum yang dilakukan itu bersumber dari 4 ini. Ya, kalian sudah tulis Al-Quran kelompok 1 mana? Tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Tadi sudah ditulis. Kalam Allah. Menurut istilah Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab yang diturunkan, yang diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya bagaimana? Al-Quran itu yang ada 114 surat itu diturunkannya tidak sekaligus. Ya. Al-Quran anu 114 surat eta diturunkan itu sekaligus 114 surat. Gusti Allah melalui malaikat Jibril terus dugi ka Nabi Rasul teh. Ya, anu sekian 6.600 sekian ayat untuk eta teh lungsurna teh wahyu teh. Ya, berdasarkan kondisi kekumpul. Itu salami saudara tahun 27 tahun. Ayeuna usia mana seberapa tahun? 17. Ya, 17. Kang Rasul nang diwahyu teh ya, nang diwahyu
Nabi ayat Al-Fatihah salami 20 kilo. Lami eta teh proses eta. Kedudukanna Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai apa? Sumber hukum yang pertama dan utama. Ketika para imam madhab, para ulama ahli fikih dalam menetapkan suatu hukum, melahirkan produk hukum ya. Di bab 1 kemarin dibahas tentang metode cara menetapkan suatu hukum usul fikih. Nah, metodenya kalau hukum itu disebut produk, disebut produkna hasilna. Ya. Kenapa Al-Quran kedudukannya sebagai sumber hukum yang pertama dan utama? Karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tuh, Al-Quran. Terus isi kandungan Al-Quran, isi pokoknya jadi tentang nama Al-Quran, isi nate tentang tauhidan, ya, ketuhanan, ya, kedua tentang ibadah, tentang muamalah, ketiga janji dan ancaman. Maksudnya dari ancaman kumaha? Ayat janji Allah. Contoh. Pahala. Contohnya surga dijanjikan ku Allah teh keur saha? Keur jalmi anu takwa. Janji Allah. Terus aya deui Ud'uni astajib lakum. Perintah berdoa. Allah ngajanjikeun bakal dijawab. Kita jadi ancamanna seperti jadi Allah nyiptakeun surga jeung neraka. Ya. Teranu tara salat kumaha aya ancamanna. Teranu ngelawan orang tua, orang tua aya ancaman. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu isi pokok Al-Qur'an di antaranya adalah yang pertama tentang ketuhanan, esa Allah. Kedua tentang ibadah. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari, jual beli, ibadah, itu kan banyak. Terus yang ketiga tentang apa? Janji dan ancaman. Terus selanjutnya, nah di Al-Quran ayat kan kisah Nabi, kisah sahabatnya, ayat kisah Nabi Ismail, ayat kisah Nabi Musa, sarana sekarang. Nah dalam Al-Quran itu ada kisah atau riwayat umat terdahulu. Selanjutnya apa? Kalau kalian mau bahagia dunia akhirat, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran. Naon dulu di Al-Quran, ilmu naon kita di Al-Quran. Ayat sadaya, ya. Kata cara jual beli, tani. Naon kita di Al-Quran. Orang hayang bagja di dunia akhirat. Ayo kita kurang sadaya. Selanjutnya tentang naudi. Oh iya, Al-Quran dalam menetapkan hukum ada pedoman-pedoman tersendiri. Apa saja? Tidak. Dengarkan kelompok lain nanti akan disilang. Ya, di tentang Quran nanti ada pertanyaan. Pedoman dalam menentukan hukum Al-Quran berapa? Di mana ada? Terus Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum itu tidak memberatkan. Contoh, itu. Contoh. Terus ada lagi meminimalisir beban. Terus berangsur-angsur
masyhur tadarruj. Contoh anu sok salat wajib. Wajib bisa. Itu menang teu rek kumaha ayana keur di mana kenaon wajib salat. Terus lamun sakit kumaha? Terus lamun awewe keur head kumaha? Jadi wajib. Terus lamun misalkan ke di perjalanan kumaha? Salat. Ya. Aya rukhsah. Bener aya rukhsah. Kan kedamang salatna kudu kumaha, anu dicontohkeun Nabi Rasul seperti kumaha, tapi keur kedamang kumaha. Jadi Al-Quran itu dalam menetapkan hukum tidak memberatkan. Ya. Terus dengan naon? Fungsina naon? Menetapkan hukum salat, zakat, puasa dan lain-lain. Terus yang kedua menjadi dasar hukum bagi sumber lainnya. Contoh ini, apabila tidak ada Quran, muncul sumber hukum yang kedua, hadis. Hadis sama menginduk Al-Quran juga, ya. Sumber hukum. Ada yang tentang Al-Quran. Atas nanti kita disilamkan ya, disilamkan. Terus anu kedua, anu disepakati teh sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis. Naon hadis? Segala ucapan, perbuatan, perkataan Nah, ya. Kedudukan hadis. Sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Macam-macam hadis ada 3, apa saja? Terus hadis fiqhiyah atau perbuatan, hadis takfiriyah atau ketetapan. ya. Hadis kauliyah, apa yang diucapkan Rasulullah SAW menjadi hukum sunnah, ya. Terus hadis fiqhiyah, hadis takririyah dan ketetapan. Aya ini kasus seperti kieu. Marane osok berjamaah di masjid. Osok. Ketika masuk masjid disunatkan apa? Baca doa, terus mendahulukan kaki, terus ketika di dalam masjid sebelum duduk apa disunatkan? Salat apa? Salat tahiyatul masjid. Nah, ini ada kisah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Tapi kalau di Rasul itu pernah salami di mana itu pernah melaksanakan salat tahiyatul. Alasannya Kangjeng Rasul salami di mana eta teh sunah ayat masjid. Tapi Kangjeng Rasul salami di mana teh kantos ngalaksanakeun salat ayat masjid. Karena bumi Kangjeng Rasul di masjid. Kantos. Ieu pami kalian benar-benar dikasihkan jarak ka Madinah. Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nya. Aya raudah tah di dinya teh salat dua. Jadi kalau Rasul mah pernah tayat masjid. Da bumi nage pasti masjid. Tapi eta hukum sunnah. Sa kampung kurang
Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau misalnya waktu ke masjid, saya acan cari masuk nah sana ke sholat dua. Panggil Rasul tuhnya Allah kan hormat ka Mas. Jadi ayat sunnah anu diucapkeun Kanjeng Rasulnya seperti dina wudu baca doa. Terus ayat sunnah kauliyah, fi'liyah, jeung takriyah. Tilu. Fungsinya apa saja hadis? Menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir. Karena Al-Quran itu bersifat global. Ya, jadi kalian kalau misalkan ya kalian ya marana teh apa bisa baca Quran, ayeuna ayat Quran terjemah, bisa nerjemahkeun. Kade ulah saja wayah matmakeun dihukum. Lamun apa lamun karena ayat Al-Quran itu bersifat global. Makanya ayat perlu ayat-ayat anu kudu ditafsirkeun. Ya. Makanya fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tafsir, menjelaskan ayat Al-Quran. Contoh dina Al-Quran ayat tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu iraha teh tempat dijelaskan hadis. Karena Al-Quran nanti dijelaskan secara rinci, secara tak dijelaskan oleh hadis. Itulah fungsi hadis, menjelaskan ayat-ayat yang sama yang perlu ditafsirkan. Terus yang kedua fungsinya apa? Ketetapan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, bayan tasri yang tidak dalam Al-Quran. Contoh wajibna ngeluarkeun zakat fitrah dina sasi Ramadan. Leres teu? Tah. Teu dijelaskeun dina Al-Qur'an teh sakumaha. Teu dijelaskeun dina Al-Qur'an sakumaha. Ya. Dijelaskeun ku hadis. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkeun teh sakumaha berjiwa atos. Jadi menetapkan hukum baru atau yang tidak ada dalam Al-Quran. Terus anu katilu naon? Menguatkan hukum yang sudah ada. Bayanu takrir atau bayanu takhir. Contoh dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Contoh globalnya ya tentang hadis sholat teh wajib juga banyak kemarin sholat teh Wajib. Sholat teh wajib, tapi di Al-Quran itu dijelaskan kumaha cara sholat. Ya. Atau misalkan waktu sholat nanti dijelaskan, ukur sampai waktu dijelaskan, diperjelas itu kalau Rasulullah lihat hadis. Itulah contoh global. Terus yang ketiga tentang hukum yang disepakati itu apa? Ijma. Nah, ijma itu kelompok ilmu. Ijma adalah kesepakatan para ulama mustahil pada suatu masa setelah wafat Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syariat. Hukum syariat. Terus kedudukan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, terus ijma. Terus fungsinya Menguatkan dan menegaskan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. terus yang kedua Menjadi pedoman bagi umat manusia Islam. dalam persoalan baru banyak kan sekarang. Terus ijma ada berapa macam? 2. Yang pertama Ijma syar'i. 2 ijma
suku. Contoh ijma ada tak contoh mana? Ada seperti apa tuh? Misalnya adalah status hukum dari vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada vaksinasi dan imunisasi. Hukumnya pun belum ada. Mereka pun berpandangan bahwa vaksinasi dan imunisasi memiliki banyak manfaat secara medis dan dapat dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan. Terutama. Terus tentang ijma'nya bisa dipahami. Terus tentang yang keempat tentang kias. Naon kias? Kelompok 4. Hei, kias naon? Terus Kias artinya mengukur atau membandingkan sesuatu yang semisalnya. Ada kias. terus rukun kias seperti ini. Opat. Menganalogikan kias teh mengukur membandingkan terus naon rukunnya jadi asal dua cabang kilo hukum 4 iya bener tuh hukum eta kelompok 4 nulis tuh jadi hukum kias teh naon Al-aslu. al-aslu 2 al-far'u. al-far'u 3 Al-hukmu. al-hukmu 4 Al-ilat. ilat naon far'u teh Sesuatu yang baru dan tidak ada hukumnya di dalam nas. aslu asal naon Sesuatu yang tidak ada di hukumnya di dalam nas. terus macam-macam kias seperti ini Kias Milo. jadi Kias Aulat. 2 Kias Musawi. kilo Kias Adnas. nah secara globalnya itu yang sepakati hukum sumber hukum Islam yang sepakati. Nanti kita diskusikan lagi minggu depan kita diskusikan lagi tentang hukum Islam yang 4 ya. Kalian dipresentasikan terus kalian kasih contoh masing-masing. Terus ada lagi kasus hukum yang mutafak dan kaitannya dengan yang disepakati. Ini contoh kasus hukum, kalian nanti bisa disimpulkan sendiri. Nah, ini nih, Bapak udah bikin tabel tentang perbedaan pendapat ulama tentang kunut. Ya. Karena di Indonesia itu banyak sekali. Mazhab di Indonesia itu ada berapa yang diakui? 4. Ada mazhab Syafi'i, 2 Hanafi, 3 Hambali, 4 Hambali. Nah, Bapak udah bikin tabel perbedaan ulama tentang kunut, nanti bisa disimpulkannya. Jadi mazhab Syafi'i menurut Imam Syafi'i kunut subuh teh mau guna. Menurut Imam Maliki kunut subuh teh mau guna. Menurut Imam Hanafi kumaha sih kunut subuh teh hukumna. Menurut Imam Hambali sami kumaha kunut subuh teh hukumna kosok tara. Ya, terus tadi kunut najilah, kunut witir. Di antara kunut yang 3 antara kunut subuh, kunut najilah, jeung kunut witir, mana anu sepakat sadayana nu teh? Kalian nanti Bapak kasih tugas, silahkan di antara perbedaan
pendapat ulama tentang kunut kalian simpulkan sendiri. Ya. Kunut najilah, kunut subuh, kunut witir dari masing-masing madhab seperti apa. Kalian nanti simpulkan. Kita bahas minggu depan ya. Bahwa di kehidupan keseharian kalian itu tidak boleh tidak harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus-kasus atau misalkan dalam kaitan hukum yang disepakati dengan yang tidak disepakati banyak contohnya. Tadi sudah Bapak kasih contohnya, baik dari tentang kunut atau misalkan sepakat ulama ahli fikih sedayana bahwa sholat yang lima waktu itu hukumnya wajib. Tapi ketika dilaksanakan secara berjamaah, pendapat para ulama berbeda. Ya. Menurut Imam Hambali mah berjamaah hukumna fardu ain, ya. Benar itu kudu berjamaah we. Eta mazhab Imam Hambali. Fardu ain hukumna itu Imam. Lamun dikait-kaitkeun ya urang ieu kehidupan sehari-hari. Antara sholat wajib dan sholat berjamaah. Sholat wajib sepakat sadayana ulama ahli fikih Imam Al-Mu'tad wajib sholat berjamaah. Dina hal berjamaahna ieu berbeda pendapat. Silahkan kalian cari. Ya. Menurut imam masing-masing. Jadi perbedaan mah lumrah lah. Ya, dina kehidupan sadayana lumrah. Banyak pilihan sesuai hukum, sesuai konteks dan kebutuhan. Orang semuanya kapina, ya orang perlu saling menghargai bahwa perbedaan itu adalah perbedaan itu adalah kalau karena beda saling ejek, kalau karena beda saling menjak. Ya, itu atas. Itulah untuk pertemuan sekarang. Cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Amin.